Untuk guru ini memang kita mengalami kekurangan cukup banyak guru, Bapak. Alhamdulillah untuk tahap pertama kita bisa meloloskan rekan-rekan guru ini 1.003 dan Kabupaten Temanggung tidak ada diskriminasi, tidak ada like and dislike, tidak ada hubungan kedekatan begitu, semuanya kita lakukan secara profesional. Penghasilan orang tua, ekonomi ya, ekonomi, kemudian ada tradisi juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, yang hari ini kita cukup istimewa karena kita saat ini berada di Kabupaten Temanggung, Pak. Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ya, jauh dari kota Semarang. Kami sengaja sowan atau bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Beliau adalah Bapak Agus Sujarwo, APMM. Pak Agus Sujarwo, APMM. Kita panggil Pak Agus Sujarwo. Beliau adalah Kepala Dinas Kabupaten Temanggung, Dinas Pendidikan yang selama ini bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Temanggung. Pemirsa, kita ingin bertanya-tanya, mumpung ketemu ya jauh-jauh, tentang pendidikan di Temanggung, Pak. Kualitas pendidikan sejauh ini SD, SMP ya Pak ya, berarti ya. Bagaimana Pak secara umum kondisi dinas kualitas pendidikan di Temanggung, Pak? Iya, terima kasih. Kalau dinas pendidikan di kabupaten kota itu kan sekarang mengelolanya dari tingkat PAUD, kemudian TK, PAUD TK ya, kemudian SD dan SMP. Di Kabupaten Temanggung untuk PAUD dan TK-nya kurang lebih ada 630-an sekian. Kemudian SD-nya ada 434 dan SMP-nya ada 79. Jadi ini kewenangan yang diatur di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Memang kabupaten kota hanya diberikan kewenangan untuk mengelola pendidikan dasar sampai dengan tingkat SMP ya. SMA SMK provinsi ya. SMA provinsi. Dan kalau bicara kualitas pendidikan di Kabupaten Temanggung ya alhamdulillah cukup lumayan, tetapi memang masih jauh kalau dibandingkan dengan kualitas atau mutu pendidikan di tingkat provinsi. Tetapi kalau di Karesiden Kedu, saya boleh bicara ya tidak kalah bersaing dengan teman-teman di Karesiden Kedu, baik Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Purworejo, Wonosobo maupun dari Kebumen sendiri. Kalau ini bicara kualitas, jadi artinya kita tingkatnya proporsinya masih ada sesuai dengan standar nasional pendidikan untuk mutu atau kualitas pendidikan di Kabupaten Temanggung. Ya masih terbilang oke lah ya. Itu untuk kualitas Pak ya. Kalau untuk misalnya kan mungkin masih ada kurangnya gitu Pak. Apa kira-kira? Ya kalau bicara kurang di dunia pendidikan, saya rasa semua daerah, semua kabupaten kota mengalami banyak kekurangan ya. Terutama kalau untuk mengejar kualitas dan mutu pendidikan kan bisa dibilang dari sarana prasarananya, dari gurunya, dari bagaimana orang tua untuk mendukung siswanya belajar dan dari motivasi siswa sendiri. Nah kalau kita bicara dari sarana prasarana, memang ini harus diakui kalau di Kabupaten Temanggung mengingat sumber daya anggarannya ini sangat-sangat terbatas. Untuk mengejar sarana prasarananya kita masih sangat-sangat tergantung dari bantuan pemerintah pusat lewat dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Tetapi untuk sarana gedungnya insya Allah di Kabupaten Temanggung sampai dengan saat ini hampirlah boleh dikatakan 70% sudah kualitas baik lah ya. Kemudian sarana prasarana yang lain untuk TIK misalnya kita terus kejar untuk bisa memenuhi standar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian untuk guru, untuk guru ini memang kita mengalami kekurangan cukup banyak guru Bapak. Jadi, di Temanggung ini kurang? Di Temanggung itu kurang. Berapa Pak kurangnya Pak? Kalau di Temanggung yang kurangnya ada 2084 dan itu kita usulkan untuk dipenuhi di formasi P3K guru. Khusus guru 2084. Terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran, guru BK, guru TIK, guru olahraga dan lain sebagainya. Itu yang kita coba penuhi dan alhamdulillah untuk tahap pertama kita bisa meloloskan rekan-rekan guru ini 1.003 dan ditambah yang kedua 458. Namun demikian mudah-mudahan di
tahap ketiga nanti bisa terpenuhi semuanya. Kapan Pak tahap ketiga untuk rekrutmen honorer? Sampai saat ini jadwal resmi dari Kementerian Pendidikan belum keluar. Jadi saya belum bisa matur. Masih ada peluang ya? Masih ada peluang. Jadi dari kebutuhan 2.000 sekian itu sudah terpenuhi 1.500-an ya? Iya, 1.500 kurang lebih. Masih kurang 500-an. Masih kurang 500 sampai 600. Nanti masih ada tahap ketiga ya? Iya, mudah-mudahan kalau itu terpenuhi, ini salah satu sumber daya manusia pendidikan juga cukup sehingga kita bisa makin mengejar ketertinggalan kita. Kalau disebut ketertinggalan mutu atau kualitas pendidikan. Jadi SDM-nya memang kurang ya, masih kurang. Dan yang kendala ketiga ini ya jujur aja ketika terjadi kemudian kemarin pandemi, tidak mau diakui atau tidak diakui, pandemi sangat-sangat berpengaruh pada mutu atau kualitas pendidikan. Karena ya lebih banyak anak-anak itu hubungan emosional dengan guru sebenarnya kalau di pendidikan dasar itu yang mungkin semakin berkurang di masa pandemi, sehingga ya motivasinya atau apapun lah itu kalau anak-anak itu kan biasanya ketemu dengan guru, tidak ketemu guru itu kan berbeda sekali. Sehingga ketika bertemu dengan guru mungkin motivasinya akan semakin baik. Nah ini yang berusaha kita penuhi di dalam pembelajaran tatap muka di Kabupaten Temanggung. Perlu kami sampaikan Bapak, sebelum mungkin di teman-teman kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah ini waktu itu masih uji coba, masih PTM sangat-sangat terbatas. Kita sudah langsung menyelenggarakan PTM terbatas di semua jenjang. Di yang saya sebut PAUD TK yang 600 kita langsung laksanakan, SD 434 kita langsung laksanakan, SMP 79 semuanya kita laksanakan. Langsung itu mulai kalau tidak salah saya 6 September 2021. Jadi boleh dikatakan kita mendahului dari teman-teman yang lain. Padahal waktu itu juga yang SMA SMK juga baru uji coba. Betul. Tapi kita sudah mencoba. SD SMP bisa mendahului ya Pak ya. Mendahului. Sehingga harapannya bisa tatap muka semakin 100% ya. Nah ini harapan kita juga sebenarnya sudah kita evaluasi juga di PTM ini. Alhamdulillah tidak ada kejadian klaster baru lah di pembelajaran tatap muka di Kabupaten Temanggung. Memang ada, kita lakukan terus untuk sampling untuk tracking tracing COVID-19 dengan Dinas Kesehatan. Ada sekolah yang waktu itu menyelenggarakan PTM tapi hanya siswa yang terkonfirmasi hanya satu, sehingga treatment kita bagi anak yang satu ini kemudian kita PJJ-kan. Yang lain tetap jalan tetapi kita treatment dengan standar COVID-19 gitu. Secara umum tidak ada problem lah ya untuk tatap muka ya. Sampai saat ini juga masih kita lakukan untuk tracing pelacakan di sekolah-sekolah secara periodik. Untuk saat ini tatap mukanya sudah berapa persen Pak? Tatap muka tetap kita laksanakan 50% Bapak. Sesuai dengan SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri yang dulu dan SKB 4 Menteri yang sekarang. Tetap kalau kita mau mengejar 100% tidak bisa, karena ada salah satu klausul di SKB 4 Menteri adalah di dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka wajib menerapkan protokol kesehatan di mana jarak antar bangku atau antar siswa di dalam kelas itu minimal 1 meter. Nah ini yang tidak mungkin kita bisa laksanakan 100% karena ruangan kita kan kalau jarangin tetap menjadi jumlah bangkunya berkurang banyak ya. Begitu. Sehingga nggak sampai 50% juga ya. Ya bisa 50%. Tapi kalau lebih pun sebenarnya bisa, tapi tidak mungkin karena itu akan menyulitkan menyulitkan sekolah untuk mengatur. Jadi problem teknis kalau dijarai itu ya Pak. Masih problem itu. Ya memang logikanya harus kembali normal. Dan saya sangat-sangat mendukung kalau itu memang bisa kembali normal seperti biasa. Dan ini karena loss learning ini sudah 2 tahun lebih Pak. Betul. Oke Pak, soal guru kan mungkin dimanapun termasuk Kabupaten Temanggung ya, ada saatnya dirotasi ya Pak ya. Iya. Tujuannya apa dan bagaimana kondisi rotasi di sini Pak? Betul. Jadi itu memang menjadi salah satu kebijakan kita, bagaimana agar mutu atau kualitas pendidikan di Kabupaten Temanggung itu bisa merata atau semuanya bisa mempunyai mutu dan kualitasnya setara, seimbang. Itu salah satunya memang harus ada penyegaran di teman-teman guru dan kepala sekolah. Bagaimana proses mutasinya? Tentunya kita Bapak Ibu sekalian, kalau proses mutasi itu seperti biasa lazim dilakukan oleh
kabupaten kota yang lain. Prosesnya dari awal, dari usulan masing-masing, nah dan kemudian dibahas dan sebagainya. Ini juga sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan yang mengatur tentang penempatan guru menjadi kepala sekolah atau penugasan guru menjadi kepala sekolah. Aturan-aturan ini kita pegang dan di Kabupaten Temanggung tidak ada diskriminasi, tidak ada like and dislike, tidak ada hubungan kedekatan begitu, semuanya kita lakukan secara profesional. Guru di kota ada saatnya pindah ke desa atau sebaliknya? Iya, itu hal biasa ya? Itu hal biasa, Pak. Ada komplain dari guru, Pak, kalau terjadi begitu? Kalau komplain pastinya di setiap kebijakan pasti ada ya? Pasti ada, dan itu hal yang wajar ya. Wajar, dan kita maka perlu harus dipahamkan, Pak, ya. Untuk pemerataan pendidikan supaya adil juga ya. Secara adil kita selalu sampaikan di setiap pertemuan, baik MKKS, baik MGMP, baik pertemuan dengan guru-guru seperti yang saat ini kita lakukan, pasti kebijakan itu kita sampaikan supaya tidak misunderstanding lah, tidak salah pengertian. Dikira like and dislike. Bahkan kalau guru kota pindah ke desa, SD yang tidak maju menjadi maju itu malah justru prestasi buat guru yang pindah ke desa itu harusnya harus disadari seperti itu. Betul. Ada hal yang lain yang perlu kita pertimbangkan di dalam rotasi. Salah satunya adalah bagaimana agar teman-teman guru ini secara kesejahteraan itu bisa ada peningkatan. Di mana kan kalau kita rotasi salah satunya adalah melihat rombel masing-masing sekolah. Ketika guru ini tidak bisa memenuhi jam mengajar, maka dia yang bersangkutan tidak bisa memperoleh sertifikasi. Nah ini juga menjadi pertimbangan kita, sehingga ada kalanya guru yang sudah di sekolah negeri dan di di sekolah yang kota begitu, karena gurunya penuh kemudian rombelnya tidak terpenuhi, ini juga bisa kita agak geser juga ke sekolah yang mungkin agak jauh tetapi rombelnya kurang dan guru ini bisa memperoleh jam mengajar yang penuh dan bisa meningkatkan. Jadi sebenarnya tujuannya semuanya itu kembali ke guru dan dunia pendidikan itu ya, nggak perlu dipermasalahkan. Oke, Pak, di Temanggung sendiri ada anak usia sekolah yang tidak sekolah, Pak? Ada, masih ya jumlahnya kalau boleh dikatakan masih lumayan ya, Pak. Lumayan kalau angka sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah mungkin ada kurang lebih 1.000 siswa lah. Sekitar 1000-an ya. Seribuan. Dari berapa siswa yang sekolah itu, Pak? Kalau kita yang SD itu kan punya 56.000 siswa. Kemudian SMP itu 26.000 siswa. Ini kita bicara yang di jenjang kita. Jadi kalau 1.000 itu termasuk yang jenjang SMA dan sederajat. Oh gitu. Jadi artinya kalau persentasenya sih ya dikatakan kecil-kecil, tapi dikatakan besar, ini juga menjadi masalah penting soalnya ini. Hari ini jangan ada orang nggak sekolah kan gitu. Gitu. Nah, terus kenapa Pak nggak sekolah, usia sekolah nggak sekolah itu kalau di Temanggung? Banyak faktor ya, banyak faktor ya. Mungkin salah satunya adalah penghasilan orang tua. Ekonomi ya. Ekonomi. Kemudian ada tradisi juga. Oh, iya. Tradisi gimana itu, Pak? Tradisi artinya begini. Ada kadang-kadang di beberapa wilayah di Kabupaten Temanggung itu ketika musim tembakau dan hasilnya bagus, ini orang tua buru-buru untuk menikahkan putranya gitu loh. Begitu ya. Gitu. Ada juga yang keinginan anak ingin bantu orang tua. Oke. Kemudian bagaimana kita untuk memotivasi ini agar kembali ke sekolah? Tentunya pemerintah kabupaten juga banyak melakukan upaya, termasuk memberikan beasiswa bagi siswa miskin, anak-anak miskin, baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Kemudian pendidikan di luar sekolah itu pendidikan kegiatan mengajar yang PKB, itu yang PKBM itu juga kita galakkan agar anak-anak ini bisa, kalau toh tidak bisa di pendidikan formal resmi, dia bisa mengikuti kejar paket A, paket B, paket C, sehingga secara pendidikan dia tidak terputus. Tidak terputus, betul. Oke, Pak, terakhir mungkin untuk meningkatkan kompetensi guru, salah satunya kan sekarang ini dituntut bisa menulis di media ya, Pak ya, untuk menggerakkan literasi itu. Kalau menurut Bapak di Temanggung bagaimana guru-guru dalam berliterasi menulis di media massa, Pak? Jadi sebenarnya kegiatan menulis di media massa ataupun literasi bagi teman-teman guru di Temanggung sudah lama dilaksanakan. Cuma dengan semakin ada aturan untuk asesmen nasional itu yang kegiatan literasi dan numerasi semakin baik dan semakin marak di Kabupaten Temanggung, dan saya sangat-sangat menghargai dan appreciate bagi teman-teman guru, teman-teman pendidik yang mau untuk
meningkatkan kompetensinya meskipun baru satu tahap melalui penulisan karya tulis ilmiah ini, penulisan ilmiah yang mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk berikutnya agar kemudian muncul inovasi-inovasi bagi teman-teman di dalam penulisan ilmiah maupun inovasi ilmiah sendiri yang lain. Karena kan menulis ini hanya bagian dari salah satu dari sekian banyak meningkatkan angka kredit kan. Kalau angka kredit boleh dikatakan ya Pak, istilahnya suplemen atau tambahan atau hadiah lah. Bonus Tapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan kompetensinya itu. Kompetensi guru kita. Jadi kalau kompetensi yang menulis itu kan bagian dari PKB, kalau di Permenpan memang arahnya ke angka kredit. Tetapi guru ini kan harus punya 4 kompetensi. Apa aja itu, Pak? Kompetensi pedagogik, sosiokultural, kompetensi yang lain sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ini yang kita terus mau tingkatkan ya, agar bisa mengejar mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Temanggung. Endingnya di situ ya. Semuanya endingnya di situ, Pak. Jadi tidak ada ending yang lainnya. Pak Agus Sujarwo, APMM, beliau adalah Ketua Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Terima kasih Pak atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama Jateng Pos TV. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi inspirasi untuk kita semua, menjadi pencerahan kita semua, menambah ilmu buat kita semua, khususnya dalam dunia pendidikan, Pak, di Temanggung ya. Semoga pendidikan di Temanggung di tangan Bapak dan teman-teman yang lainnya menjadi semakin maju, Pak. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Pengen ngobrol panjang, tapi waktu juga Pak yang membatasi kita. Terima kasih sekali lagi. Saya Bejan Saidan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.